Hello everyone, it's Ariesi. Welcome and welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngebahas buku-buku apa aja yang udah aku baca di bulan Juni. So this is a June 2022 wrap up. Di bulan Juni aku cuma baca 3 buku, 2 buku fisik dan 1 audiobook. Dan ada 1 buku yang aku bacanya itu seharusnya seharusnya masuk May wrap up, tapi karena pas aku nyelesain buku ini aku udah terlanjur filming May wrap up, so buku ini masuk ke wrap up yang sekarang, nggak apa-apa ya. So jadi kita bahas buku yang dari May wrap up dulu, cuma 1 yang ketinggalan. Aku baca Seduction. I'm gonna go with Seduction and Scandal by Charlotte Featherstone. Ini buku pertama dari seri The Bertram Guardian. Bertram Guardian. So, ini historical romance yang mengandung unsur dark romance kalau menurut aku, karena sejauh ini aku baca historical romance itu ya cuman sebatas kehidupan percintaan bangsawan atau non-bangsawan di era Victoria atau era Regency. So, ini bercerita tentang Isabella. Isabella itu diadopsi oleh pamannya yang bangsawan, jadi dia tinggal sama sepupunya. Dan dia selalu bermimpi atau berhayal tentang malaikat maut. Jadi malaikat, so di sini juga tokoh utama prianya namanya Lord Black. Aku nggak akan sebut nama depannya karena di sini ada adegan yang paling romantis di mana dia akhirnya menyebutkan nama depannya and they were like anyway, si Lord Black ini dia naksir sama Isabella, dia ngedeketin Isabella. So awalnya emang kita pikir ini insta lovey, tapi ternyata no, ini bukan spoiler, but like ini bukan insta lovey sebenarnya kalau kalian baca sampai selesai. Ini tabnya kebanyakan warna merah. Karena warna merah itu warna favorit aku, jadi warna merah ini aku untuk aku pakai untuk nandain adegan-adegan yang aku suka. Di sini banyak banget yang warna merah. Buku ini tuh romantis banget. Oh my god, romansnya tuh benar-benar pas di aku, meskipun menurut aku gaya menulis authornya itu sangat repetitif. Bukan sangat repetitif sih sebenarnya, mungkin menurut aku gini loh, authornya itu sering banget nyebutin bosom gitu. Aku nggak akan sebut bahasa Indonesianya. So, chapter sekian, bosom disebutin. Chapter sekian, bosom. Next chapter, bosom like. Bosen baca kata-kata itu terus gitu loh. Tapi sekali lagi romansnya bagus. Aku suka. Dan BTW ini dark romance. Dark romance di sini maksudnya bukan unsur dark romance di buku ini ada terletak pada di sini mereka ada nyebut-nyebut, ada ngebahas juga soal kayak sekte-sekte kayak Freemason dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian merasa tidak nyaman baca cerita yang ada unsur Freemason atau sekte-sekte yang lain, meskipun menurut aku Freemason di buku ini kayaknya rada beda sama Freemason yang pernah aku adanya unsur kayak kepercayaan yang aneh-aneh, klub yang tempat berkumpulnya orang-orang dengan suatu aliran tertentu. Ya mungkin buku ini bukan buat kalian. Aku suka buku ini karena buku ini kalau untuk historical romance yang diterbitkan oleh penerbit Indonesia, penerbit lokal, ini termasuk tebel karena biasanya historical romance itu nggak tebel-tebel amat sih, paling segini. Jadi ya itu tadi, aku kasih ini 3,5 bintang. Oh BTW, kalau kalian mau baca edisi bahasa Indonesianya nggak apa-apa, tapi aku saranin kalau emang kalian pengen banget baca buku ini, mending beli yang edisi bahasa Inggris karena terjemahan bahasa Indonesianya ini raw banget, mentah banget, seakan-akan setelah diterjemahkan itu langsung dipublikasikan. Banyak kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak efisien, banyak plotnya. Aku kasih buku ini 3,5. Sekarang kita beralih ke buku-buku yang aku baca di bulan Juni. So first of all aku baca Scandal and the Duchess.
by Jennifer Ashley. This is Highlander romance. Jadi kalau kalian suka Highlander romance, tulisannya Jennifer Ashley ini dari seri, ini novela, BTW tipis, dari seri The McBrides and The Mackenzies. Tadinya aku pikir The McBrides and The Mackenzies itu beda seri, ternyata Ica dari Cadix Book bilang sama aku, enggak kak, The McBrides sama The Mackenzies itu satu seri, dan aku cuman beli kayak secara acak yang covernya aku suka doang. So, okay. Scandal and the Duchess, ini menceritakan tentang, oh my god, aku lupa siapa namanya. Oke, Rose itu dia sebenarnya bangsawan, janda bangsawan. Jadi dia menikah dengan bangsawan yang age gapnya lumayan besar. Kemudian si bangsawan itu meninggal, dan seharusnya Rose ini tinggal di kediaman si bangsawan itu, tapi karena sesuatu dan lain hal dia keluar dari situ, nggak dapat haknya sama sekali, dan dia tinggal di rumah supirnya. Dia kusir. Dia ditampung oleh kusirnya dan istrinya si kusir itu di rumah mereka. Dan dia ini si Rose ini full of scandal, karena pada era Victoria dulu yang namanya bangsawan, kalau udah terlibat skandal ini dan skandal itu, nggak peduli rumornya itu bener atau enggak, ya dia terkenal oleh skandalnya, terutama perempuan. Kalau laki-laki, gini, di era Victoria sama Regency, kalau laki-laki bikin skandal, itu dia cuma jadi rake, bad boy, fuck boy. Tapi kalau perempuan terlibat skandal, dia reputasinya hancur, sama sekali hancur. Like, ruined, I said. Anyway, oke, ini bercerita tentang Rose yang tadi, oke. So di sini dia ketemu dengan salah satu dari keluarga McBride, Steven. Steven ini dia mantan prajurit yang sekarang dia pulang ke Inggris. Kemudian dia orang Scotland. Highlander. Kalau ada Highlander romance itu berarti karakter utamanya entah pria atau wanita, dia orang Skotlandia, orang Highland. So, Steven ini dia kerjanya mabuk-mabukan, judi, pokoknya dia tuh ya gitulah, semacam bad boy. So, dia ketemu Rose pas dia lagi mabuk, terus pingsan, terus ditolongin sama Rose dan ditampung bukan diobati sih sebenarnya, kalau nggak salah sih, pokoknya ditampung dan diberi makan, diberi minum dan segala macam sampai dia pulih, dan ya itulah the romance sparks, love sparks. Dan Steven ngebantuin Rose untuk menyelesaikan masalahnya dia, untuk mendapatkan haknya kembali sebagai seorang janda bangsawan. So aku cuma bisa cerita sampai situ karena ini novela. Bener sih kata Ica, tulisannya Jennifer Ashley ini bagus. Seri The McBrides and The Mackenzies ini bagus karena tulisan Jennifer Ashley itu emang bagus. Aku sangat enjoyable sama tulisannya. Kemudian apa lagi yang aku tulis di sini? Oh ya, trope-nya by the way. Buku yang tadi aku lupa nyebutin trope-nya. Buku yang tadi itu trope-nya bad boy, good girl. So, ini trope-nya fake engagement, widow romance, kalau kalian suka widow romance, sama good girl, bad boy. So, kalau kalian suka dengan trope-trope tersebut, cerita historical romance dengan trope-trope tersebut, kalian bisa mulai baca ini. Menurut aku, memang lebih baik kalau baca historical romance yang seri itu berurutan. Tapi, kalaupun kalian bacanya nggak berurutan, baca novelanya dulu, kayak baca yang itu dulu, kayak itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalian paling cuman kena spoiler soal pasangan-pasangannya aja sih. Dan lagian kita tahu kalau kita baca historical romance itu pasti endingnya itu dengan endgame-nya dengan si ini, endgame-nya dengan si itu gitu kan. Sama apa sih, kayak dia tuh HEA, happily ever after, biasanya kayak gitu, meskipun apakah gantung atau apa, tapi yang jelas kita tahu endgame-nya dengan siapa. Jadi mau baca dari urutan mana aja sebenarnya nggak ada masalah. So ya aku kasih ini berapa bintang ya? Oh my god, aku lupa aku kasih ini 3,5, 4. Aku sangat menikmati, tapi mungkin karena novela aku nggak bisa kasih banyak-banyak bintang. Oke, so buku selanjutnya yang aku baca adalah audiobook. Jadi aku dengerin audiobook dari bukunya Alice Finney, still I Know Who You Are. Jadi I Know Who You Are by Alice Finney. Ini thriller, psychological thriller. So bercerita tentang Amy. Amy itu aktris.
suatu hari ketika dia pulang ke apartemennya, dia menemukan bahwa suaminya itu hilang. Barang-barang suaminya tuh masih ada di situ, tapi suaminya nggak ada. Jadi terus dia nelpon polisi kan, dan polisi menyelidiki di mana suaminya, dan petunjuk-petunjuk yang mencurigakan itu mengarahnya ke Amy gitu loh. So di situ salah satu konfliknya ya kan. Dan cerita ini juga dibagi berdasarkan khas Alice Finney, dibagi berdasarkan timeline. Ada timeline present, ada timeline past. Jadi gantian-gantian antara tokoh ini pada zaman sekarang, tokoh ini pada zaman sekarang, seperti itu. Dan khas Alice Finney juga bahwa tokohnya bermonolog. Bermonolog pada bagian-bagian mereka bermonolog gitu loh. Jadi ya kalau kalian gak biasa dengan monolog yang agak panjang, ya memang monolog itu kadang-kadang ngebosenin kalau emang gak ada dialognya, but like this is Alice Finney. So sayang sekali ini buku Alice Finney yang paling yang menempati ranking terbawah di deretan buku Alice Finney yang udah pernah aku baca dan aku dengerin audiobooknya. Soalnya di sini pasti ada plot twist. Dan Alice Finney tuh pinter banget bikin plot twist. Dia kayak melintir dan mengombang-ambingkan deduksi dari pembaca. Kemudian pokoknya gitu. Pokoknya plot twistnya Alice Finney tuh bener-bener. Tapi di sini plot twistnya itu mengagetkan tapi juga mengganggu, disturbing banget, dan aku agak gitu. Oke, trigger warning. Sebenarnya kalian cek sendiri trigger warning, bisa cek sendiri trigger warningnya di Google. Karena kadang-kadang trigger warning itu emang penting, tapi kadang-kadang kalau kebanyakan disebutin semuanya takutnya spoiler. Tapi aku mungkin agak missed ketika ngedengerin audiobooknya, tapi aku cukup yakin di sini ada pedofilia. So itu salah satu trigger warningnya, oke. Yang lainnya kalian cari sendiri di Google. Aku takutnya spoiler karena ada lagi satu trigger warning, tapi kalian cari sendiri di Google. Oke. Buku terakhir yang aku baca di bulan Juni adalah The Courtesan Duchess by Joanna Shupe. Ini buku pertama dari Wicked Deceptions series. So, aku dengar nama Joanna Shupe ini dari romance booktuber luar negeri. Katanya Joanna Shupe ini bagus tulisannya, kayak ala-ala Tessa Dare. Aku juga belum pernah baca bukunya Tessa Dare, jadi aku penasaran, aku beli buku Joanna Shupe. So, aku suka sih. Sebenarnya aku nggak suka sama trope-nya, tapi karena Joanna Shupe itu bikin plotnya bagus, dan tulisannya juga enjoyable, so buku ini menyenangkan. Oke, The Courtesan Duchess ini bercerita tentang Julia. Julia itu ditinggalkan oleh Nick, suaminya. Julia itu ditinggalkan oleh Nick, suaminya, itu tepat setelah upacara pernikahan mereka. Jadi setelah mereka menikah, Nick langsung minggat keliling dunia, keliling Eropa, dan meninggalkan Julia itu selama 8 tahun. Dan setelah 8 tahun, Julia itu terancam keluar dari rumah itu dan terancam tidak mendapatkan tunjangan apapun apabila dia tidak memiliki penerus dari Nick, gitu loh. Jadi Julia terpaksa ke Venesia nyusul Nick, dan dia menyamar. Itu kan setelah 8 tahun nih, ada perubahan-perubahan dari wajah segala macam kan. BTW Julia kalau nggak salah nikahnya di umur, oh my god, I forgot, 16, 17, aku lupa. Jadi si Julia nyusul Nick ke Venesia dan menyamar sebagai pelacur supaya Nick tertarik gitu loh. Dia niatnya menggoda Nick, kemudian memancing Nick supaya juga suka sama dia, supaya dia bisa dapat keturunan dari Nick. Ya emang caranya tuh salah dan dia bohong, tapi kayak dia tuh bener-bener terpaksa gitu loh. Dan ini kalau menurut aku semacam second chance romance juga sih. Kalau kalian suka trope second chance romance, biasanya aku nggak terlalu suka plot dimana karakter utamanya tuh memulai seluruh plot dengan kebohongan
Aku nggak suka yang seperti itu, dan menurut aku suami yang ninggalin istrinya tepat setelah upacara pernikahan itu douchebag dan a jerk. Tapi di sini semua ada alasannya, dan itu alasannya lebih deep daripada yang ada alasan-alasan kenapa Nick minggat setelah pernikahan itu, dan banyak sekali alasannya. Di sini juga ada semacam bukan plot, nggak twisted banget sih, tapi ya bisa dibilang plot twist lah. Aku suka banget buku ini, aku kasih 4 bintang. I love it. So, itu dia tadi buku-buku yang aku baca di bulan Juni 2022. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like and subscribe. Jangan lupa subscribe channel ini, dan I'll see you on the next video. Bye!